Lover, senang banget bisa ketemu sama saya Yayat di sini kali ini. Dan saat ini saya pengen ngomongin tentang dua parfum dari rumah mode Inggris yaitu Burberry. Dan kali ini Burberry itu Burberry London ya, Burberry London lagi bukan, maksudnya Burberry Brit yang ini. Dan ini juga Burberry Brit tapi temanya Burberry Brit Splash. Untuk yang ini sendiri itu keluarnya di tahun 2004 dan banyak banget memenangkan penghargaan kayak Vivi Award, dan merupakan satu parfum yang berjaya di eranya begitu. Vivi Award tuh kayak kalau di dunia selebriti mungkin kayak Grammy, kayak Oscar gitu ya. Kalau Vivi Award itu untuk yang kategori parfum. Ini one of the best male fragrance yang pernah ada di muka bumi gitu. Nah, kalau ini sendiri bagaimana? Ditunggu aja reviewnya. Pertama-tama kita ngomongin tentang Burberry Brit yang satu ini. Burberry Brit sebenarnya ini versi yang pertama banget, yang di tahun 2004, kemudian sampai tahun 2020 saya buat video ini sih masih banyak ya Brit-Brit yang lainnya, Brit yang cewek juga banyak gitu. Dan saya tertariknya sama parfum ini karena waktu itu ketika saya datang ke counter parfum, bapak-bapak, bukan bapak-bapak sih, om-om tukang parfumnya, bosnya sendiri ngomong sama saya gitu kalau parfum ini one of the best male fragrance katanya, dan pernah memenangkan penghargaan kayak Vivi Award, Parfum of the Year kayak begitu. Kalau kamu pernah dengar Vivi Award tuh kayak apa ya, Terry di Hermes, kemudian Kuros, ada Christian Dior, ada Blue de Chanel, itu pernah memenangkan Vivi Award yang menjadi parfum terbaik di eranya. Nah, ini dia wanginya itu menurut saya enak sih. Safe banget. Kalau komposisinya sendiri ya, saya kasih tahu itu di top notes-nya sendiri ada orange, ada jahe, kemudian ada bergamot, ada cardamom, kemudian masuk ke middle notes-nya ada nutmeg atau pala, kemudian ada cedarwood, ada rose, kemudian ada apa nih? Kayak resins gitu ya, bau-bau getah yang wangi gitu. Kemudian di base note-nya akan meninggalkan wangi seperti wangi kayak tonka bean, ada mint, kemudian ada oatwood, ada cheddar juga, dan ada white musk-nya. Nah, itu kan menurut Fragrantica ya, tapi kalau menurut hidung saya pribadi, kalau kamu pernah mencium bau bedak bayi Cousins atau mungkin Johnson Johnson, bau bedak apa ya, pasti bukan bedak kerosin atau bedak penghilang gatal itu, bukan. Ini baunya mirip banget kayak bedak bayi, mungkin dari rose-nya yang lebih prominent. Jatuhnya juga sebenarnya ada sisi feminim yang terasa ketika kita menggunakan parfum ini. Cuman wanginya itu lebih kayak elegan, classy, nggak ada wangi freshnya sama sekali, walaupun di sini terdapat bergamot atau jeruk-jerukan kayak begitu di komposisinya. Dan ketika menggunakan parfum ini lebih cocok di saat menggunakan kemeja atau mungkin di acara-acara khusus, kemudian kamu lagi di dalam ruangan atau ketika bekerja begitu ya. Dan ketika kita menggunakan di hawa panas sebenarnya masih oke-oke aja sih. Bahkan wanginya itu jadi lebih terasa keras, lebih kencang. Cuman kalau di hidung saya jatuhnya ke cloying gitu, karena kalau di hidung saya pribadi yang bersifat subjektif ini wangi rose itu kurang begitu cocok. Cuman satu-satunya parfum rose yang bisa masuk sampai saat ini di hidung saya dan saya bisa enjoy sih dari Burberry Brit yang satu ini. Harganya juga cukup terjangkau, masih sama kayak Burberry London, itu di angka 375 sampai dengan harga 500 ribuan saat ini. Dan sayangnya ini saya belinya tester gitu ya. Kalau tester itu masih ada kayak tempelan apa sih, tulisan-tulisan notes-nya apa aja yang ada di botol parfumnya ini. Kalau yang versi apa, original Flaken ya, yang produk itu tutup botolnya masih menggunakan plastik, dan warnanya juga sama seperti botolnya yang satu ini begitu. Untuk SPL-nya sendiri pribadi saya rasa ini lumayan oke ya, itu bisa tembus sampai 8-10 jam seharian, itu masih nempel baunya. Dan silit saya sendiri menurut saya soft, ini baunya membedak banget. Kalau kamu pernah menggunakan parfum dari Bulgari, dia mirip kayak begitu jenisnya, kayak ketika kita coba cari baunya dia nggak ada, tapi ketika kita diam tiba-tiba baunya tuh lingering ke satu ruangan, itu nyamperin orang ke hidungnya satu-satu gitu. Ini gue pakai Burberry lo, ini gue pakai Burberry lo, kayak begitu. Ya bisa dibilang cukup menyenangkan orang lain atau people pleaser sih parfum ini, dan tentunya safe aja gitu di hidung orang-orang sekitar gitu, tapi belum tentu safe di hidung kamu ya. Jadi pastikan dulu ketika kamu menggunakan parfum ini, pastikan juga diri kamu senang menggunakannya, karena wanginya itu cukup keras ketika kita gunakan di badan kita yang dekat banget sama hidung kita.
gitu. Ya, untuk apa ya, review lainnya, sex appeal-nya menurut saya dapat aja sih. Wanginya ini elegan. Mungkin kalau di Fragrantica nyebutnya ini Oriental Woody ya, dan saya cukup setuju karena wangi rempahnya itu lumayan dapat juga, walaupun jatuhnya itu kayak wangi bedak bayi sih parfum ini. Begitu. Where to buy? Menurut saya yes, where to buy aja. Kalau karena saya emang suka banget dari dulu parfum dari Burberry Brit yang satu ini yang original. Tapi kalau sekarang kayaknya botolnya sudah mulai banyak berubah ya. Dan saya nggak tahu apakah untuk semakin ke sini tahun 2020-an apakah sudah ada reformulasi, tapi menurut saya sih masih belum ada ya. Kemarin saya ke CF masih coba parfum ini, wanginya ya masih sama aja, mirip persis gitu, belum ada perubahan sama sekali. Next kita ngomongin soal Burberry Brit Splash. Burberry Brit Splash ini flakonnya mirip kayak Burberry Brit yang terbaru ini ya. Kalau yang ini kan ya bisa dibilang agak tacky gitu sih, kotak-kotak kayak parfum murahan gitu. Nah sekarang ini lebih diperbarui sebenarnya parfum Burberry Brit yang baru juga mirip kayak begini, hanya saja ini versi yang splash, botolnya sama persis kayak parfum Burberry Brit atau London lainnya, kotak biasa begitu dengan apa sih, arsiran apa sih ini namanya, corak-coraknya yang garis-garis kayak begini. Botolnya sendiri ringan banget, masih kayak pakai kotak gini, plastik, nggak berat. Dan di sini ada tulisan Burberry Brit Splash. Nah, wanginya kayak gimana? Biar gampangnya kalau pernah cium wangi parfum Acqua di Gio, parfum ini sama persis kayak Acqua di Gio. Mungkin kalau Acqua di Gio itu yang lebih ke fruity banget, yang lebih ketahan lama. Kalau ini versi yang lebih lembutnya, lebih softnya gitu, lebih membedak. Kayak bagaimana ya? Acqua di Gio yang ditambahkan unsur-unsur ciri khas Burberry-nya begitu. Nah, kita lihat contekan dulu apa aja sih notes-nya. Yang pastinya parfum ini nggak setahan lama Acqua di Gio yang itu ya, yang klasik tahun 1996 ya. Tapi kalau seandainya kamu nggak suka wangi-wangi yang terlalu keras, saya rasa wangi ini sangat cocok sih. Wanginya itu masih safe banget menurut saya. Dan kalau kamu pakai di badan kamu sendiri, itu wanginya mungkin nggak bakal timbul kayak ya udah ini close to the skin banget, wanginya itu kayak rugi banget kamu pakai banyak tetap aja nggak kecium. Tapi orang lain yang di sekitar kamu itu pasti masih bisa mencium wangi ini karena wanginya itu super light, uh, cukup pleasing juga, segernya itu nggak seger yang norak, tapi ya segernya itu kayak yang lingering kayak bau bedak begitu, khas banget kayak Burberry pokoknya. Terus wangi parfum ini diciptakan tahun 2015 dengan inspirasi Electric Energy of London in the Heart and Water Awakening Sun Hot Skin. Oh, jadi parfum ini dipakainya itu ketika summer kayaknya. Gitu. Berarti kalau kita ke pantai pakai ini cocok kali ya. Oke deh, kita coba, nggak sabar ketika musim panas lagi saya coba mau ke pantai pakai parfum ini. Untuk notes-nya sendiri itu top notes-nya ada rosemary di atasnya, kemudian diikuti wangi melon maksudnya. Kemudian masuk ke middle notes ada watery notes. Nah ini dia ngebuat dia parfumnya itu kayak bau air gitu, bau seger. Kemudian ada wangi apa nih, selain aquatic parfum tadi ada wangi kayak bunga, tapi saya nggak tahu ini bunga apa. Ada violet juga, ada oak moss, ada white musk, dan ada vetiver-nya gitu. Tapi di hidung saya sih wangi vetiver, wangi oak moss, wangi-wangi yang agak klasik itu nggak begitu kerasa ya. Keciumnya itu memang watery notes banget, khas seperti Acqua di Gio. Ini seperti dupe-nya dengan harga, kalau bisa saya bilang sih bisa 2/3 dari harga parfum Acqua di Gio. Waktu itu saya belinya di angka 350.000, tapi kalau sekarang karena emang ini udah discontinue nggak keluar lagi, mungkin harganya masih sama seperti itu, mungkin cuma naik 25.000 aja karena ikutan inflasi. Dan apalagi ya, kualitasnya menurut saya kalau kamu nggak bisa mencium wangi yang keras, this is a good choice gitu. Di counter mungkin nggak ada, tapi kalau saya kamu nemu di online, apakah ini cocok untuk di summer? Menurut saya cocok-cocok aja sih, harganya juga masih murah gitu ya. 350.000 untuk wangi mirip Acqua di Gio. Kemudian apalagi ya, kayaknya itu dulu sih yang bisa saya ngomongin tentang parfum Burberry Brit Splash
yang edisi 2015 ini. Kalau kamu suka bisa langsung komen aja, kamu pengen saya nge-review parfum yang lainnya kayak bagaimana. Dan kalau kamu pengen lihat parfum koleksi saya yang saya review lainnya, bisa langsung lihat di koleksi video saya yang lainnya. Kalau bisa di subscribe juga. Oke, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah nonton di channel saya dan sampai jumpa di review parfum yang lainnya.